Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para mamah muda yang suka dikit-dikit update? Sakahayang ingatkan untuk selalu menemani dede bayi kalian, karena bisa saja lagi asik-asik berselfie ceringe dan sibuk cari filter glowing, sang buah hati kita malah dicolong oleh sosok yang misterius. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari teror iblis pemangsa orok. Film ini berjudul Stillborn 2017, menceritakan perjuangan seorang mamah muda yang berusaha menjaga anaknya dari teror sang iblis. Berawal dari sebuah tanda lahir yang aneh, iblis yang doyan daging orok ini seolah menandai setiap bayi yang akan dimangsanya. Di tengah penderitaan Mary, ia berjuang sendirian ketika orang-orang terdekatnya malah menganggapnya gila. Lalu, seperti apa akhir dari kisah perjuangan Mary? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan prosesi menyundut yang dijalani oleh calon mahmud yang bernama Mary. Sementara itu, sang suami yang bernama Jack terus menyemangati Mary untuk terus ngeden dan bebeten seedan-edannya. Dan memang prosesi brojol tidak seindah pembuatannya. Setelah mengerahkan seluruh otot celengannya, bayi laki-laki Mary pun lahir. Namun tak sampai di situ, ternyata Mary harus lanjut ngeden karena ia mengandung bayi kembar. Akan tetapi, Mary dan Jack seakan tak percaya karena kembaran si bayi dinyatakan sudah meninggal. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, kini Mary sudah berada di rumah. Terlihat ia pun sedang sibuk netein anaknya di kamar yang memiliki 2 ranjang bayi. Rupanya kegagalan Mary mendapatkan anak kembar membuatnya belum tega untuk membuang salah satu ranjang bayinya. Di keesokan harinya, kebahagiaan pasangan Mary dan Jack pun terlihat saat mereka mulai mensyukuri apa yang mereka punya saat ini. Apalagi dengan kepindahan mereka ke rumah ini yang merupakan hadiah dari perusahaan Ojones Company kepada Jack sebagai bentuk selamat setelah menjadi seorang ayah. Dan seperti biasa, Jack pun pergi ngantor di cabang perusahaan yang berpusat di California itu. Dan setelah Jack pergi, Mary yang kini berstatus mamah muda mulai melakukan aktivitas beres-beres. Karena rumah ini canggih, lampu ruangan akan menyala jika ada seseorang yang berjalan melewati tangga. Terlihat Mary pun baru menyadari akan kecanggihan rumah dari Ojones Company ini. Setelah seharian beres-beres, Mary mulai jalan-jalan bersama anaknya dengan mengukur jalanan komplek. Lalu, ia bertemu dengan seorang mahmud seksoi yang bernama Rachel. Terlihat wanita modis ini pun berusaha akrab kepada Mary, yang merupakan tetangga barunya. Lalu Rachel mengajak Mary untuk mabar orok jika ada kesempatan. Ajakan itu pun jelas disambut baik oleh Mary, yang tidak punya teman sama sekali. Di keesokan harinya, Mary yang sedang nyantui di dapur tiba-tiba mendengar tangisan anaknya dari alat perekam orok. Betapa kagetnya Mary ketika ia mendengar tangisan 2 bayi. Lantas ia pun segera menuju kamar anaknya. Melihat hanya ada 1 orok, Mary mengira itu cuma perasaannya saja, atau bisa juga karena alatnya yang rusak akibat beli dari jasa COD-an. Singkat waktu, ketika Jack pulang kerja, Mary menceritakan kejadian aneh yang tadi ia alami. Lantas Mary pun meminta dibelikan alat yang lebih canggih untuk memantau sang buah hati. Meskipun alat itu tidak rusak, tapi Jack tetap menuruti permintaan istrinya. Kemudian Jack meminta istrinya untuk membuang ranjang bayi kosong yang masih saja Mary simpan. Akan tetapi, Mary langsung menolak dan tetap akan memajangnya di kamar. Di malam berikutnya, akhirnya Mary dibelikan alat yang bisa memantau pergerakan si orok berikut dengan suaranya. Terlihat Jack pun merasa senang melihat kebahagiaan istri solehahnya ini. Singkat waktu, ketika malam poek, Mary kembali terbangunkan oleh tangisan anaknya. Betul.
Betapa kagetnya Mary saat melihat anaknya digondol seseorang. Tapi ternyata semua itu cuma halusinasinya lagi. Terlihat Mary pun mulai ketakutan dengan segala keanehan yang ia alami. Di keesokan harinya, Mary yang bete di rumah akhirnya kopdar bersama Rachel di pinggiran empang. Kemudian mereka membicarakan suka duka menjadi seorang mamah muda yang selalu diidolakan oleh para berondong. Terlihat mereka pun semakin akrab dengan kebersamaan ini. Bahkan Mary pun sampai mengikuti gaya istri seorang pelaut ini yang selalu ngenyot jarcok ketika sedang galau. Dirasa bete juga terus-terusan lihat ikan jair, lantas Rachel mengajak Mary untuk mabar orok di rumahnya. Saat berada di rumah Rachel, Mary mengetahui bahwa temannya ini memiliki alat pemantau yang sama seperti di rumahnya. Mary pun mengatakan mungkin saja sinyal alat mereka terhubung hingga menyebabkan keanehan pada alat memantau oroknya. Perkataan Mary pun diperkuat dengan kesaksian Rachel yang juga pernah mengalaminya. Singkat waktu, malam pun poek, di mana kali ini Jack mengatakan kepada Mary bahwa seminggu lagi ia akan melakukan kunjungan bisnis ke luar kota bersama para petinggi O'Jones Company. Terlihat Mary pun sedikit kesal saat mendengar rencana suaminya itu. Tapi demi dapur tetap mulak, Mary pun akhirnya mengizinkannya. Di keesokan harinya, pasangan ini menjalani rutinitas bak keluarga kecil yang bahagia. Meskipun baru pulang kerja, Jack mengurus bayinya yang selalu saja boker di Pampers. Sontak Jack pun baru sadar jika anaknya ini memiliki tanda lahir yang terbilang aneh. Seperti biasa, tangisan si orok membuat Mary langsung menenangkan anaknya. Dan ketika anak semata wayangnya ini sudah tidur, tiba-tiba terlihat Mary pun syok parah setelah melihat kembaran anaknya yang sudah meninggal. Di keesokan harinya, Jack akhirnya membawa Mary pada seorang psikiater akibat gangguan-gangguan yang selama ini dialami istrinya. Setelah menceritakan apa yang terjadi, si dokter pun menjelaskan jika semua itu cuma efek depresi yang dialami Mary akibat dari rasa kehilangan kembaran anaknya. Lalu si dokter akan memberikan Mary obat antidepresi dan menyuruh Mary untuk membuang ranjang bayi kembaran anaknya. Atau kalau nggak mau rugi, tinggal COD-kan saja sama orang yang mau beli. Singkat cerita, Mary melakukan saran dari sang dokter. Meskipun terasa berat, tapi lumayan juga buat nambah-nambah beli skincare. Terlebih Mary juga ingin sembuh dari segala halusinasinya. Beberapa hari berlalu, Jack memasang CCTV di setiap penjuru rumahnya karena Jack khawatir jika istrinya disinggahi berondong saat ia pergi dinas. Dan saat ditemui Mary, Jack menjelaskan jika dengan cara ini ia bisa mengetahui keadaan rumah selama AA di luar kota. Akan tetapi mereka malah cekcok karena Mary tiba-tiba pelin-pelan dan tidak ingin ditinggal pergi. Namun tetap saja karena urusan Jack ini tidak bisa diganggu-gugat. Di keesokan harinya lagi, Jack pun prepare untuk pergi keluar kota selama 2 minggu. Dan kali ini Mary sudah mengerti jika tugas suaminya ini demi menjaga dapur tetap ngebul. Pelin-pelan kan? Singkat waktu, malam pun kembali poek. Dari pantauan CCTV, rumah Mary pun kini tampak sepi. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya Mary saat mendengar suara golong perang dari kaca rumahnya. Di tengah rasa takut, Mary pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah beberapa saat, Mary mendatangkan para polisi untuk menyelidiki kejadian di rumahnya. Namun setelah dilakukan penyelidikan, seorang komandan mengira jika kejadian ini disebabkan oleh kelakuan geng sapeda yang sudah biasa membuat onar di daerah ini. Meskipun tidak begitu yakin, Mary iya aja saat mendengar keterangan Pak Polisi ini.
Di malam berikutnya, hujan badai angin ribut dan geledek mengguyur deras. Sementara itu, Mary yang penasaran langsung kepo dan melihat rekaman kejadian malam kemarin. Setelah diperhatikan lebih detail, ternyata Mary melihat bayangan dari sosok yang masih misterius. Untuk kesekian kalinya, Mary kembali berhalusinasi. Mary pun merasa sosok yang ia lihat itu sedang berusaha menculik anaknya. Lantas Mary pun langsung browsing untuk mencari tahu sosok yang berada di dalam rekaman tersebut. Hingga Mary menemukan sebuah kasus tentang seorang wanita bernama Jen yang mengaku kehilangan anaknya ketika diculik oleh sosok iblis. Melihat berita itu, Mary pun merasa kasus Jen sama persis dengan apa yang ia alami. Di keesokan harinya, Mary mendatangi Rachel dan menceritakan keanehan yang selama ini ia alami. Kemudian Rachel menghubungi Jack akan kondisi Mary yang masih terlihat syok. Di tengah obrolan Rachel, Mary melihat lagi foto anak Jen yang katanya telah diculik iblis itu. Sontak Mary pun kaget karena bayi Jen memiliki tanda lahir yang sama dengan tanda lahir anaknya. Dirasa itu sebuah petunjuk, Mary segera mendatangi Jen yang tinggal tak jauh dari daerah ini. Setibanya di rumah Jen, Mary akhirnya bertemu dengan wanita yang sempat viral di medsos dan TikTok itu. Setelah menyebutkan maksud kedatangannya, Jen mempersilahkan Mary masuk. Kemudian Jen menceritakan tentang sosok iblis yang selalu berdiri di samping anaknya. Jen pun merasa jika iblis itu selalu mengawasinya bahkan ketika ia sedang mengasuh anaknya. Hingga di suatu malam, Jen merekam kejadian yang awalnya ia kira cuman halusinasi saja. Leave me the hell alone. You can't. I don't think she's mine. You're right. Dari rekaman tersebut, sang iblis berkata, "Bayi ini adalah milikku." Namun karena suara itu membuat Jen trauma, ia menghentikan rekaman yang belum diputar semuanya. Kemudian Jen menunjukkan sebuah buku yang memiliki gambaran dari sosok iblis pecinta orok. Lantas Jen pun berkata, "Kamu harus memilih, Jeng, mau anakmu dimangsa atau mencari korban bayi orang lain?" Daripada menjawab pertanyaan si malakama, Mary pun pergi dengan membawa rekaman dan buku dari Jen. The only way to save him. Saat berada di rumah, Mary memikirkan tentang apa yang harus ia lakukan. Di tengah kebingungannya, Mary merasa sedang diawasi oleh sang iblis dari saluran udara. Apakah ini halusinasi atau memang iblis sedang mengawasi Mary? Lanjut. Di keesokan harinya, Mary video callan bersama ibunya untuk sesi curhat dong mah. Tapi tiba-tiba, Well, you know I'm here. melihat keanehan itu, Mary pun pergi ke kamarnya. Saat malam kembali poek, Mary ketiduran setelah mempelajari buku dari Jen. Dan tiba-tiba, mendengar suara aneh itu, Mary yang ketakutan malah mencari sumber suara tersebut. Takut aja kepo, apalagi berani ya. Oh, ternyata suara itu berasal dari alat COD-an yang sudah tidak ia gunakan. Mendengar sang iblis menyapanya, Mary pun langsung merekam percakapan yang akan ia lakukan. Lalu, Mary pun mulai bertanya, "Kenapa kau mengincar anakku?" Penasaran dengan jawaban sang iblis? Nanti dulu, kalem. Di keesokan harinya, Mary semakin stres dengan semua yang telah ia alami. Ia pun sudah tidak peduli lagi dengan dosis obat yang selama ini ia konsumsi. Setelah itu, ia pun mencoba untuk molor kali aja mimpi ketemu Sakahayang. Tapi tiba-tiba,
Dirasa ada yang datang, Mary mengecek keadaan rumahnya. Rupanya itu adalah Jack yang baru pulang dari luar kota. Terlihat Jack pun merasa iba dengan kondisi ayangnya yang kian memburuk. Singkat waktu, tiba-tiba Mary terlihat panik dan berkata jika anaknya sudah menghilang. I can't find him. I can't find him. Karena semuanya hanyalah hoak, Jack pun mulai merasa kejiwaan istrinya sudah semakin parah. Di keesokan paginya, Jack yang akan pergi ngantor terheran-heran saat melihat Mary begitu berbeda dengan biasanya. Bukan cuman glowing dan menor, perilaku Mary pun seperti ABG yang baru punya anak. Setelah Jack berangkat kerja, Mary berniat untuk memandikan anaknya. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara Jack yang menyuruhnya untuk membukakan pintu rumah. I said I'm giving Adam a bath. Tanpa diduga, pintu yang tiba-tiba tertutup membuat Mary khawatir jika sampai anaknya modar tenggelam. Di tengah kepanikan, Mary langsung memanggil Jack yang sebenarnya sedang berada di kantor. Karena Jack tak menjawab panggilan Mary, ia pun pergi keluar untuk mencari bantuan. Melihat sebuah mobil pekerja PU, Mary mengambil sebuah kapak untuk mendobrak pintu kamar mandi. Akhirnya sosok iblis itu pun menampakkan diri. Singkat cerita, Mary dirawat di rumah sakit setelah terjun dari lantai 2. Lalu, Jack tak habis pikir dengan kelakuan Mary yang hampir membuat anak mereka tutup usia. Sementara itu, Mary menyangkal semua tuduhan Jack karena semua yang ia lakukan justru untuk menyelamatkan anak mereka. Saat Mary menyangkali tuduhan tersebut, Jack menunjukkan rekaman CCTV. Melihat rekaman tersebut, Mary merasa bahwa sang iblis sudah mengeditnya. Karena bacotan Mary semakin ngawur, Jack yang merasa Mary sudah gelo pun langsung pergi. Setelah beberapa saat, Jack kembali sembari membawa anaknya sambil menyemangati istrinya agar cepat sembuh. Jack pun memberikan tablet merek Miyako agar Mary bisa dengan mudah memantau anaknya dari rumah sakit. Dan tak lama kemudian, Jack pun pulang. Beberapa jam berlalu dengan menggunakan tabletnya, Mary melihat Jack sedang menidurkan si Dede di ranjang mungilnya. Kemudian Mary melihat Jack menerima seorang tamu yang ternyata itu adalah Rachel. Mary pun gelisah ketika anaknya ditinggal sendirian. Sedangkan si AA malah sedang asyik berduaan. Dan parahnya lagi, si tetangga Bondon itu malah menunggangi suaminya. Di tengah panas dada yang merebak, Mary lebih khawatir pada anaknya. Lalu tiba-tiba melihat sosok iblis mengambil anaknya, Mary langsung lari ngabret menuju rumahnya. Bukan cuman Jack, Mary pun tidak menemukan anaknya di dalam rumah. Ketika Mary bersedih, ia melihat sebuah pesta Halloween di rumah Rachel. Ia pun mengira anak dan suaminya pasti berada di rumah si Bondon pelakor itu. Saat bertemu Rachel, Mary langsung melabraknya. Terlihat suami Rachel pun heran dengan tuduhan Mary kepada istri glowingnya itu. Daripada baku hantam di keramaian, Rachel mengajak Mary ke dalam rumahnya.
Lalu Rachel menjelaskan jika Jack bersama si bayi sedang menjemput ibu Mary ke bandara. Akan tetapi, Mary tidak percaya dan terus menuduhnya. Bahkan Mary mengambil sebilah pisau dan memaksa Rachel berkata jujur. "Ternyata kau sudah merasakan cacing suamiku, ha?" Ketika kelakuan Mary semakin menggila, Rachel segera pergi menuju suaminya. Sementara itu Mary yang masih kebingungan tiba-tiba mendengar tangisan bayi Rachel. Lalu ia berniat untuk menjadikan bayi Rachel sebagai tumbal untuk sang iblis. Tak lama kemudian, Rachel bersama suaminya kaget karena Mary sudah menghilang. Apalagi saat mengetahui jika anak mereka pun sudah raib. Dan ternyata Mary sudah membawa si bayi ke rumahnya. Terlihat Mary pun merasa bersalah akan rencananya ini. Lalu tiba-tiba Rachel bersama Pak RT yang membawa Masa berada di luar rumahnya. Keadaan ini pun jelas membuat Mary bingung harus bagaimana. Tapi demi keselamatan anaknya, Mary akan menyolok orok Rachel sebagai tumbal. Di saat semua orang panik, Rachel menghubungi Jack dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Jack memohon agar Mary menghentikan kegilaan itu. Mary pun berkata, "Aku tidak gila, Mas. Aku hanya ingin menyelamatkan anak kita." Lalu Jack meminta Mary untuk menunggunya karena Jack sedang OTW pulang. Dirasa panggilan itu cuma rekayasa sang iblis, Mary pun langsung melakukan persembahan. Oh my god, suami Rachel berhasil menggagalkan rencana Mary. Perjuangan seorang ibu demi anaknya ini pun berakhir setelah pelor berpapasan dengan dadanya. Beberapa hari berlalu, Jack yang kini menyandang gelar duda anak satu merawat anaknya sendirian. Ketika anaknya sudah tidur, Jack menemukan buku dan rekaman milik istrinya. Why? Dari rekaman tersebut, Jack mendengar suara iblis yang meminta tumbal agar si bayi bisa selamat. Terlihat Jack pun merasa kecewa parah karena ia tidak pernah mendengarkan perkataan istrinya. Lalu tiba-tiba, Jack melihat sesuatu sedang menuju kamar anaknya. Apakah anak Mary diculik sang iblis? Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana ending yang bikin penasaran kan? Kelakuan iblis pemangsa orok jelas menjadi momok yang mengerikan bagi para bunda. Dengan memberikan tanda lahir saat dalam kandungan, sang iblis pun mengincar si bayi ketika sudah siap untuk dipanen. Dan seperti yang dialami Mary dan Jane, mereka pun tidak luput dari kelakuan si iblis pecinta orok ini. Namun sungguh tragis bagi Mary, ia berjuang sendirian ketika orang-orang terdekatnya malah menganggapnya gelo. Terlepas dari kesalahan Mary yang mencari tumbal, ia pun akhirnya tewas saat berusaha menyelamatkan anaknya. Dan di akhir cerita, bayi Mary pun akhirnya diembat oleh sang iblis karena Mary telah gagal memberikan tumbal kepadanya. IMDb untuk film ini adalah 5,4 dan menurut Sakahayang cocoklah diberi nilai 6,3. Karena yang terbaik dari film ini adalah kedatangan sosok iblis yang minim dan jarang terlihat, namun sekalinya menampakkan diri, semua bulu di tubuh kalian langsung berdiri. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Stillborn 2017. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.